seorang pemuda membunuh naga terakhir di dunia. Dia menempa tulang naga itu menjadi pedang yang tak tertandingi, lalu mandi dengan darah naga, membuat kulitnya kebal. Tak disangka, sehelai daun jatuh di punggungnya, dan itulah satu-satunya kelemahannya. Kisah ini terjadi di Eropa abad pertengahan. Kaum Hun maju ke barat, peperangan melanda banyak bangsa. Kerajaan Burgundy yang bangga berjuang untuk bertahan hidup. Raja mereka berangkat membela perbatasan negeri. Namun, tiba-tiba ia disergap dalam perjalanan. Sebuah panah menembus jantungnya. Tak lama kemudian, tubuhnya dibawa kembali ke ibu kota. Marsekal Hagen yang gagal melindungi sang raja dipenuhi penyesalan. Putri Kriemhild memperhatikan rasa bersalah itu. Dia diam-diam menghibur Hagen. Kematian ayah bukan salahmu. Hagen menatap wanita yang ia cintai, menekan perasaannya sendiri. Ia bersumpah untuk selalu melindungi keluarga kerajaan. Tak lama kemudian, Pangeran Mahkota Gunther naik tahta. Kerajaan Burgundy dikepung oleh ancaman. Mereka sangat butuh sekutu yang kuat. Cara termudah untuk membuat aliansi adalah lewat pernikahan. Para pangeran berdebat tanpa henti soal ini. Akhirnya, Raja Gunther membuat keputusan. Ia akan menikahkan adiknya, Kriemhild, dengan Ardo dari Lombardi. Istri Ardo baru saja meninggal saat melahirkan. Dengan bersekutu dengan Lombardi, mereka bisa memperkuat perbatasan timur Burgundy. Gunther berencana menikahkan adiknya di musim panas. Meski Hagen merasa pahit, ia patuh pada perintah raja. Hagen diam-diam memberitahu Kriemhild, berharap ia siap. Sang putri tahu bahwa bersekutu dengan Timur adalah keinginan ayahnya, maka ia tidak menolak pernikahan itu. Malam itu, langit dipenuhi guntur dan kilat. 11 penunggang kuda asing berkemah di luar gerbang kota. Mereka tidak membawa panji, terlihat seperti prajurit pengembara. Meski mereka tetap di luar kota, semua orang merasakan bahaya. Keesokan paginya, beberapa orang asing tiba di gerbang. Sang putri mengamati mereka dari tempat persembunyiannya. Dia melihat wajah seorang pria berjubah bisa berubah sesuka hati. Gunther menerima ksatria pemimpin mereka, yang ternyata adalah Siegfried, putra Raja Sigmund. Kedua bangsa itu dulunya pernah bersekutu. Muda dan penuh semangat, Siegfried langsung menantang Gunther berduel. Rakyat menahan sang raja, karena orang Burgundy tidak pernah bertarung sendirian. Mereka adalah keluarga yang bersatu. Jika Siegfried ingin menantang raja, ia harus mengalahkan semua orang lebih dulu. Siegfried tidak sebodoh itu untuk melawan sekelompok orang sendirian. Gunther pun menyiapkan kamar tamu bagi rombongan Siegfried. Namun, sang putri merasa tidak tenang dengan pria berjubah itu. Matanya bukan seperti manusia. Kriemhild teringat legenda para penguasa kuno. Ada makhluk malam yang katanya bisa masuk ke dalam mimpi manusia. Untuk menenangkan kegelisahan putri, Hagen mengawasi orang-orang Siegfried di malam hari. Mereka minum dan bersenang-senang tanpa kewaspadaan. Hanya pria berjubah itu yang terburu-buru masuk ke gang, lalu menghilang ke gudang gelap. Hagen mengejar dan menangkapnya, tapi hanya menemukan beberapa karung lusuh. Saat itu, Siegfried yang mabuk keluar dari kamarnya. Hagen memperingatkan, tidak ada tempat untukmu di sini, bawa orangmu dan segera pergi. Tapi tengah malam itu, Hagen justru dihantui mimpi buruk. Keesokan harinya, seekor kuda putih mengamuk. Kriemhild mengejarnya. Karena khawatir, Hagen cepat-cepat mengikuti. Putri gagal menangkap kuda itu. Ia lalu curhat pada Hagen bahwa ia tidak ingin menikah jauh dari rumah. Beberapa hari kemudian, Siegfried mengaku mendapat mimpi kenabian. Mimpi itu meramalkan bahwa Ratu Brunhild dari Islandia memiliki kekuatan sihir dari seberang dunia. Semua orang jadi serius mendengar ini. Tapi sesaat kemudian, Siegfried malah tertawa lepas, seolah cuma bercanda. Sementara itu, Kriemhild tetap di ruang wanita. Siegfried yang genit memaksa ingin bertemu sang putri. Ia nekat masuk ke kamarnya dan langsung diusir. Candaan Siegfried di meja makan membuat Gunther tidak nyaman. Gunther ingin bertemu Ratu Brunhild dari Islandia. Hagen menasihati raja agar tidak percaya pada Siegfried. Ia menyarankan sang putri tetap tinggal di rumah. Bahkan tanpa sekutu, Burgundy sudah cukup kuat. Gunther mempercayai Hagen dan memutuskan membatalkan rencana pernikahan. Tak disangka, keesokan harinya, sebuah mayat ditemukan di luar kota, ditusuk hingga mati. Hagen mendapat kabar itu dan melapor pada raja. Kaum Saxon dan Denmark telah memberontak. Mereka sudah mencapai sekitar Sungai Rhine. Burgundy kini terisolasi dan tak berdaya. Raja memerintahkan Hagen untuk berbicara dengan Siegfried, berharap ksatria pemberani itu mau ikut berperang. Jika ia setuju, Gunther bersedia menikahkan sang putri dengannya. Demi Burgundy, Hagen tak punya pilihan selain menjalankan perintah.
Hagen pergi ke istana tamu tapi hanya menemukan pria berjubah itu. Ternyata dia adalah kurcaci bernama Alberich. Ia melihat bekas luka naga di tubuh Hagen. Ia berkata bahwa Siegfried lah yang membunuh naga itu, mandi dengan darahnya agar kebal, dan menempa tulangnya menjadi pedang Balmung. Namun saat berendam, sehelai daun jatuh ke punggungnya, jadi satu-satunya titik lemah Siegfried. Sebelum Hagen kembali ke istana, Siegfried sudah menemui raja, berjanji akan menggunakan Balmung untuk Burgundy. Sebelum pertempuran besar, Hagen berpamitan dengan sang putri. Kriemhild tahu bahwa Hagen yang membuat raja membatalkan pernikahannya. Ia bertanya kenapa Hagen menahannya. Tapi Hagen tak pernah mengungkapkan perasaan sebenarnya. Keesokan harinya, pasukan bergerak cepat di lembah Rhine. Hagen segera membuat rencana perang. Ia menunjukkan bahwa meski Saxon dan Denmark berani, mereka tidak disiplin. Jadi, pasukan mereka harus tetap teratur. Tapi Siegfried tidak peduli. Ia selalu yakin bisa menang dengan kekuatan. Larut malam, Hagen melihat Siegfried menunggang kuda ke arah musuh. Esok paginya, ia kembali sambil membawa kepala Raja Saxon. Musuh kehilangan pemimpin dan langsung kehilangan semangat. Siegfried menghunus Bahamang dan memimpin serangan. Para prajurit mengabaikan perintah Hagen dan ikut Siegfried ke medan tempur. Hagen terpaksa mengikuti. Walau Siegfried tak terkalahkan, prajurit lain hanyalah manusia biasa. Pemanah terbaik di bawah komando Hagen tewas karena ulah gegabah Siegfried. Putus asa, Hagen juga terluka parah hingga buta sebelah mata. Siegfried sempat menyelamatkan Hagen tepat waktu. Perang pun berakhir dengan kemenangan. Rakyat memuja Siegfried sebagai pahlawan. Sementara itu, Kriemhild merawat Hagen yang tak sadarkan diri. Tapi pesta kemenangan terlalu bising. Kriemhild menerobos kerumunan, memperingatkan Siegfried agar tidak mengganggu kedamaian arwah yang gugur. Tapi Siegfried percaya kematian adalah bagian dari perang. Ia menolak berduka dalam diam. Ia malah mengusulkan agar Alberich menyembuhkan Hagen. Saat Alberich menyentuh Hagen, ingatan lama Hagen ikut terbuka. Ternyata Hagen berasal dari kerajaan Tranche. Saat Raja Tua Burgundy menampungnya, ia mengaku nagalah yang menghancurkan negerinya. Tapi kebenarannya berbeda. Alberich mengungkap bahwa peranglah yang menghancurkan tanah air Hagen. Justru naga besar itu yang menyelamatkan Hagen. Itulah sebabnya tubuh Hagen memiliki bekas cakar naga. Saat Hagen sadar, ia pergi melihat prajurit yang gugur. Di makam, Siegfried berkata tegas, bahkan jika diberi kesempatan kedua, ia tak akan mengubah apapun. Saat Kriemhild tahu bahwa Siegfried tidak haus kekuasaan, hatinya luluh sepenuhnya. Ia pernah memberi kesempatan pada Hagen, tapi Hagen tak pernah mengungkap cintanya. Sang putri akhirnya mengikuti Siegfried keluar kota dan melihat reruntuhan perang kuno. Kriemhild selalu bertanya-tanya kenapa Alberich mengikuti Siegfried. Siegfried menjelaskan karena ia membunuh Tuan Alberich, naga terakhir di dunia. Seiring hari-hari bersama, hubungan sang putri dan Siegfried semakin dekat. Sementara itu, kaum Hun semakin maju selangkah demi selangkah. Pemimpin mereka, Etzel, memimpin pasukan menaklukkan Lombardi. Burgundy butuh sekutu yang kuat. Gunther masih mendambakan Ratu Brunhild dari Islandia, berharap menang dengan bantuan kekuatan kuno. Adiknya yakin Gunther sudah terpengaruh oleh Alberich. Itulah sebabnya ia terobsesi dengan Brunhild. Maka, saat Siegfried pergi, ia mengurung Alberich dalam sangkar. Hagen yang tahu hal ini mendatangi Alberich. Ia berkata, "Kalau kau mau bebas, ceritakan tentang Ratu Islandia." Alberich menjelaskan, semua yang jauh dan sulit diraih selalu menggoda Siegfried. Jadi, ketika ia mendengar legenda Brunhild yang tak terkalahkan, ia langsung pergi ke Eisenstein untuk menemuinya. Tak disangka, keduanya saling jatuh cinta dan menghabiskan setahun bersama. Tapi akhirnya, Siegfried tetap memilih pergi, menghancurkan hati Brunhild. Namun, jauh di dalam hatinya, Siegfried masih mencintainya. Keesokan harinya, Hagen menemui Kriemhild untuk menyuruhnya menjauhi Siegfried. Tapi ia justru tahu bahwa mereka berencana menikah. Kriemhild tahu Hagen tak percaya pada Siegfried. Tapi jika mereka menikah, maka Siegfried sepenuhnya menjadi bagian dari Burgundy. Maka Hagen demi Burgundy tidak lagi menentang. Kriemhild memintanya berbicara baik pada Gunther. Hagen menuruti, dan Gunther menyetujui pernikahan. Namun ia memberi satu syarat. Jika Siegfried ingin menikahi Kriemhild, ia harus lebih dulu memenangkan hati Ratu Brunhild. Jika Burgundy bisa mendapat Valkyrie itu, mereka pasti bisa menghalau kaum Hun. Demi menikahi sang putri, Siegfried menahan amarah dan menyetujui syarat Gunther. Tak lama kemudian, armada berlayar ke Eisenstein, tapi badai besar menghantam.
Hampir semua pengawal Gunther tenggelam. Siegfried yang pernah ke sana tahu aturan sang ratu. Ia menyuruh Hagen menaruh senjata dan mengikuti seorang panglima bernama Senua untuk menemui ratu. Istana mereka terletak di bawah gunung berapi. Begitu masuk gerbang, mereka langsung dimasukkan ke karung dan dipukuli. Saat Hagen sadar, Gunther dan Siegfried sudah tidak ada. Hanya Senua yang berdiri di dekatnya. Hagen buru-buru menjelaskan bahwa raja mereka hanya ingin menikahi ratu. Tapi untuk mendapatkan hatinya, seseorang harus mengalahkannya. Semua penantang akhirnya jadi kerangka. Tak lama, Gunther muncul. Jelas sudah terpesona oleh sang ratu. Dengan pedang pemberiannya, Gunther bersumpah akan bertarung demi ratu. Hagen tak ingin Gunther mati. Ia berencana membawanya pergi saat fajar. Tapi saat Gunther menolak, Siegfried mengaku bahwa bahkan ia pun tak bisa mengalahkan ratu. Namun Alberich punya cara. Mereka bertiga pergi ke sebuah gua. Alberich mengambil darah dari tangan Hagen dan Gunther, lalu menggores punggung Siegfried. Saat itu Hagen sadar, itulah titik lemahnya. Lalu Alberich mencampur darah mereka bertiga dan mendorong Siegfried serta Hagen ke dalam air. Saat hampir tenggelam, Gunther meminum darah itu sekaligus. Maka ia sementara mendapat kekuatan Siegfried dan Hagen. Gunther keluar dari gua untuk mengajukan tantangan. Atas aba-aba Senua, Brunhilde menyerang lebih dulu. Tapi Gunther kini memegang kekuatan Siegfried dan Hagen. Saat bertarung, Brunhilde melihat mata Siegfried melalui wajah Gunther. Sekejap ia tertegun dan terkena tebasan Gunther. Gunther mengklaim kemenangan. Siegfried dan Hagen bangun dari kolam. Kekuatan dewa itu juga pergi dari Gunther. Brunhilde menepati janji. Ia pergi bersama rakyatnya. Rombongan pun tiba kembali di Burgundy. Tapi kota sudah hancur. Kaum Hun lebih dulu menyerang. Burgundy tak mampu bertahan di perbatasan. Pasukan Hagen kabur ke segala arah. Semua pria desa bersembunyi, takut direkrut. Satu-satunya jalan adalah dengan bergabungnya pasukan Brunhilde. Maka kedua pasangan mengadakan pernikahan di hari yang sama. Hagen tersenyum melihat putri bahagia. Tapi Siegfried dan Brunhilde saling bertukar tatapan dalam. Setelah pernikahan, sang ratu sadar Gunther adalah pembohong. Ia melampiaskan amarah dengan memukuli Siegfried di arena latihan. Tapi dengan musuh di gerbang, ia menerima takdirnya. Malam sebelum perang, Hagen melihat pasukan ketakutan dan menangis, jelas gentar menghadapi Hun. Ia membangkitkan semangat, berkata agar prajurit menaruh harapan pada Brunhilde. Sang Valkyrie akan melindungi mereka yang rela mati. Bahkan dalam kematian, jiwa mereka akan sampai ke balai para dewa. Hari pertempuran tiba, tak seorang pun lari. Sang ratu yang tak terkalahkan maju lebih dulu, membantai pasukan Hun. Tentara musuh runtuh seperti longsor. Etzel tak punya pilihan selain mundur di tengah sorak kemenangan. Siegfried kembali tertarik pada Brunhilde. Keesokan harinya, Gunther menerima kabar kemenangan. Hun terakhir sudah diusir dari perbatasan. Perang selesai. Siegfried dan Brunhilde terang-terangan saling goda. Hagen membiarkan itu di luar. Tapi ia mengingatkan Siegfried, "Kau meninggalkan ayahmu. Aku kehilangan rumahku. Burgundy kini rumah kita bersama. Saat kembali, kau harus setia pada Kriemhild." Siegfried memeluk Hagen, berjanji akan memperlakukan putri dengan baik. Burgundy kembali damai, tapi Siegfried tidak betah dengan kedamaian. Para pengikutnya satu persatu berpamitan. Ia berulang kali meminta Kriemhild untuk ikut menjelajah dunia. Tapi Kriemhild adalah putri Burgundy. Ia tak bisa meninggalkan rakyatnya. Sementara itu, Siegfried merasa sikap Gunther berubah. Karena prestasi Siegfried lebih bersinar daripada sang raja. Di sisi lain, Gunther sudah sadar kedekatan Siegfried dengan Brunhilde. Di pesta perayaan, Siegfried tidak menghormati adik Gunther. Gunther murka, memarahi Siegfried, dan mempermalukannya sebagai bawahannya. Hubungan mereka makin retak. Gunther dilanda cemburu dan amarah. Bahkan Hagen dipertanyakan saat mencoba menengahi. Gunther mulai meragukan kesetiaan Hagen. Lalu ia berkata, semalam Brunhilde keluar kota. Ia diam-diam mengikutinya dan melihatnya bertemu Siegfried. Mendengar itu, Hagen akhirnya tak bisa menahan diri dan bertanya di mana Siegfried. Gunther menjawab, ia keluar masuk sesukanya. Bahkan Kriemhild pun tidak tahu keberadaan suaminya. Air matanya tak berarti bagi Siegfried. Dan Siegfried tak peduli pada kekaguman rakyat Burgundy. Ia seorang pengembara. Ia tak akan pernah berubah demi siapapun. Hagen paham pesan raja. Siegfried pada akhirnya akan menghancurkan tatanan keluarga. Untuk mencegah hari itu datang, Hagen harus membunuhnya. Hari itu, Hagen mengajak Siegfried berburu rusa di hutan. Mereka berhasil menumbangkan seekor rusa putih. Di istana, Kriemhild terbangun kaget.
Ia merasa firasat buruk menghantam hatinya. Sementara itu, Hagen punya kesempatan membunuh Siegfried dari belakang saat ia mencuci tangan. Tapi ia malah melemparkan Bahamut pada Siegfried, mengajaknya duel adil. Meski Siegfried kebal senjata, latihan keras Hagen perlahan menekannya. Hagen memaksa Siegfried masuk ke jurang dan menahannya di air. Tapi Siegfried mengambil pedangnya dari sungai dan menusuk paha Hagen. Terluka, Hagen terdesak. Sebilah pedang dingin menempel di lehernya. Ia menutup mata, pasrah pada kematian. Saat itu, Gunther tiba-tiba muncul. Ia menusuk bahu belakang Siegfried dan membunuhnya. Hagen bangkit dan menyuruh Gunther segera pergi agar tidak ketahuan, karena seorang raja tak boleh membunuh pahlawan. Setelah Gunther pergi, Hagen melihat Albrecht berdiri tak jauh. Tapi saat ia mendekat, bayangan itu berubah jadi pohon mati. Tak lama, Hagen kembali ke kota dengan jasad Siegfried. Ia mengumumkan bahwa ia membunuhnya dalam duel. Kriemhild yang sedang hamil hancur hatinya. Brunhild meraung penuh duka. Hagen jadi musuh semua orang. Kriemhild mengutuk Hagen untuk hidup cukup lama, untuk melayani anak Siegfried saat ia tumbuh besar. Itulah hukuman paling kejam baginya. Kesetiaan, cinta, dan ambisi sering bercampur jadi racun berbahaya. Kadang, musuh terbesarmu bukanlah yang ada di medan perang, tapi yang ada di hatimu sendiri. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya nggak ketinggalan kisah seru lainnya.